Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bertemu untuk merenungkan firman Tuhan. Saya berikan judul firman Tuhan hari ini adalah resep anti gagal. Jadi Bapak Ibu, Alkitab tidak hanya berisi hal rohani, tetapi juga memiliki pelajaran tentang kehidupan sehari-hari. Alkitab punya resep anti gagal yang manjur. Di dalam Lukas pasal 19 ayat 1-2 kita belajar tentang seseorang. Ayatnya berkata demikian, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Di sini kita melihat bahwa Yesus sedang melintasi kota ini dan tidak punya tujuan khusus untuk singgah di kota ini. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana resep anti gagal dari seorang Zakeus. Kita melihat dulu biografi seorang Zakeus. Zakeus ini adalah seorang kepala pemungut cukai. Nah, pemungut cukai dianggap pengkhianat oleh orang Yahudi, sebab orang pemungut cukai ini memeras bangsanya sendiri demi keuntungan dan kepentingan penjajah Romawi. Jadi pada waktu itu pemungut cukai ini adalah petugas-petugas pajak yang ditugaskan oleh orang-orang Roma, yang dimana mereka ini juga orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu, Zakeus ini adalah kepala pemungut cukainya. Jadi dia mengepalai pemungut-pemungut cukai yang ada di kota Yeriko. Bapak Ibu, kota Yeriko ini mempunyai siklus perekonomian yang baik. Jadi otomatis pemungut-pemungut cukai ini adalah orang-orang yang kaya raya, karena kota ini adalah kota yang dimana perekonomiannya itu siklusnya lancar sekali. Nah, termasuk Bapak Zakeus ini. Nah, biografi tentang Bapak Zakeus yang kedua adalah dia memiliki fisik yang tidak normal. Jadi bagi bangsa Yahudi, memiliki badan yang tidak normal dianggap sebagai kutukan dan aib bagi keluarga. Jadi seringkali ketika badan atau anggota tubuh itu tidak normal, akan dianggap sebagai kutukan dan itu menjadi aib bagi keluarga. Jadi kesimpulannya adalah Zakeus ini adalah orang yang terkenal dan dibenci di daerahnya, di kota Yeriko. Dia terkenal karena dia ini seorang kepala pemungut cukai dan dia terkenal bahwa orang ini tidak memiliki tubuh yang baik. Orang ini punya aib lah gitu ya. Bapak Ibu, ketika Yesus masuk melintas di kota Yeriko, ya, dia berjalan terus melintasi kota itu, kemudian muncullah, didengarlah oleh seorang Zakeus bahwa Yesus ini ada melintasi kota itu, sehingga dia mempunyai keinginan. Jadi tujuan Zakeus adalah berusaha untuk melihat Yesus, atau dengan kata lain berusaha untuk bertemu Yesus secara pribadi. Tetapi gagal oleh keterbatasannya Bapak Ibu. Di dalam Lukas pasal 19 ayat yang ketiga berkata demikian, Zakeus ini berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Jadi ada suatu keadaan yang tidak bisa dirubah, sehingga itu membuat Zakeus ini gagal mencapai tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk bertemu Yesus secara pribadi, melihat orang apakah Yesus ini. Tetapi ternyata karena keadaan yang mustahil, keadaan yang tidak bisa dirubah, yaitu badannya pendek dibandingkan orang-orang yang lain, maka dia tidak bisa mencapai tujuannya. Dia gagal untuk mencapai tujuannya. Nah, pada pagi hari ini kita akan melihat cara untuk mengatasi kegagalan versi daripada Bapak Zakeus ini. Ada dua cara yang saya catat di dalam Lukas pasal 19 ini. Yang pertama adalah tidak menyerah. Lukas pasal 19 ayat yang keempat berkata demikian, maka berlarilah ia mendahului orang banyak.
Berlarilah Sakeus ini mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Cara mengatasi kegagalan yang pertama menurut cerita Sakeus ini adalah tidak menyerah. Keadaan yang mustahil pun bukan merupakan halangan untuk mencapai tujuan. Kita lihat sendiri tadi bahwa keadaan tubuh daripada Sakeus ini tidak dapat dirubah. Dia orangnya pendek. Tetapi keadaan yang mustahil itu bukan merupakan halangan untuk mencapai tujuannya. Apapun keadaan kita saat ini yang kita anggap itu mustahil, itu bukan merupakan suatu penghalang kita mendapatkan tujuan kita. Sebab apa? Seorang Sakeus pun di dalam Alkitab mempunyai keterbatasan yang tidak dapat dirubah. Tetapi dia mampu mengalahkan keadaan itu untuk mencapai tujuannya. Jadi itu yang pertama. Mengatasi kegagalan yang pertama adalah tidak menyerah. Yang kedua, jangan mendengarkan kata orang lain. Sakeus merupakan orang yang terkenal dan dibenci di kota Yeriko, seperti yang saya katakan tadi. Alkitab tidak pernah mencatat, tetapi cibiran demi cibiran ditujukan kepada Sakeus ketika ia berusaha melihat Yesus sebab badannya tidak normal dan ia merupakan pengkhianat bagi bangsa Yahudi. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, begitu ia merasakan ia tidak mampu untuk melihat Yesus, kemudian dia berlari Bapak Ibu. Waktu dia berlari, orang-orang ini mencibir dia. Alkitab memang tidak pernah mencatat. Tetapi untuk orang seterkenal Sakeus, orang-orang ini tahu, oh orang ini dia kepala pemungut cukai. Dia ngapain sih? Apa sih yang dia lakukan? Ngapain sih orang berdosa ini ikut-ikutan seperti ini mau melihat Yesus? Nah, sama seperti kita hari-hari ini. Waktu kita melakukan suatu usaha, waktu kita melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan kita, akan ada orang-orang yang berkata negatif di sekitar kita. Mari kita belajar seperti Bapak Sakeus ini. Begitu banyak orang yang mencibir dia, datang dengan perkataan-perkataan yang negatif, tetapi dia tidak mau mendengarkannya. Apa yang dia lakukan? Dia terus berlari sampai mendapati satu pohon ara. Dia naik ke pohon ara itu, lalu dia lihat Yesus di pohon ara itu. Jadi kesimpulannya pada pagi hari ini adalah mari belajarlah untuk tidak gampang menyerah dan tidak mendengarkan cibiran atau perkataan negatif orang lain. Sebab waktu kita mulai menyerah dan kita mendengarkan, kita simpan di otak kita, di hati kita, cibiran-cibiran orang, perkataan negatif orang, kita tidak akan mendapatkan tujuan kita. Malah sebaliknya, kita menjadi pribadi yang akan menyalahkan diri sendiri dan penuh dengan pikiran-pikiran yang negatif. Jadi pada pagi hari ini mari kita belajar bahwa kita ini mampu untuk mencapai tujuan kita. Dengan cara apa? Dengan cara tidak menyerah dan jangan mendengarkan perkataan negatif orang lain. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami bersyukur karena kami menikmati hari yang baru dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Kami percaya hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan, sebab kami tahu Tuhan ada beserta dengan kami, Tuhan berjalan beserta dengan kami, dan Tuhan memampukan kami melewati hari-hari kami. Terpujilah Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat-Mu, berkati hamba-hamba-Mu di sepanjang hari ini. Ini doa kami, Tuhan dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami ucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.